Pada satu Ramadan, Tung 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 sahur pulang ke kampung dan merasakan kembali hangatnya sahur pertama bersama keluarga, aroma masakan ibunya, candaan adiknya, dan perhatian ayahnya membuatnya rindu suasana rumah. Setelah salat subuh di masjid, Tung Tung bertemu Kavino Mokavino, Jelita Hani Laura, dan Icharina Machanova. Di sana, Tung Tung menasihati mereka tentang pentingnya menjaga hati dan lisan selama Ramadan, menyinggung soal suuzon, fitnah, dan balas dendam. Kata-katanya membuat suasana menjadi tegang, terutama karena ada masalah yang sebelumnya terjadi di antara mereka. Tung Tung mengingatkan bahwa balas dendam hanya membawa bencana dan bahwa keadilan sejati milik Allah. Ucapan itu membuat teman-temannya diam, seolah ada sesuatu kelam yang sedang menunggu mereka di depan. Sore harinya, saat menuju area takjil, Tung Tung bertemu seorang wanita misterius berseragam motor dan helm tertutup. Wanita itu bertanya seolah menuduh Tung Tung sedang mencari sesuatu. Tung Tung mencoba bersikap tenang dan mengingatkan soal prasangka buruk di bulan suci, tetapi tatapan wanita itu terasa aneh, seperti mengenalnya atau mengintainya. Pertemuan singkat itu membuat Tung Tung gelisah. Ia tidak tahu bahwa tatapan itu adalah bagian dari rangkaian peristiwa gelap yang kelak akan memicu tragedi balas dendam yang berujung maut. Yang tidak setuju Tung Tung disuuzonin, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 2. Setelah membeli takjil menjelang maghrib, Tung 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 sahur kembali ke masjid dan bergabung dengan Kavino Mokavino, Udin Din Din Dun, Budi Didi Dun, dan Asep Srepet Srepet. Mereka berbincang santai, namun Tung Tung masih gelisah setelah ditegur wanita misterius di depan kafe. Teguran bernada curiga yang menurutnya sangat mengganggu. Teman-temannya menenangkan, mengatakan itu bagian dari ujian puasa. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang, dan mereka berbuka bersama dalam suasana damai. Malamnya, Tung Tung menuju masjid untuk salat Isya dan Tarawih. Di halaman ia bertemu Jelita Hani Laura dan Icharina Machanova. Mereka berbincang ringan tentang Ramadan dan kegelisahan Tung Tung siang tadi. Ketiganya masuk ke masjid bersama saat azan berkumandang. Masjid penuh, dan ceramah tarawih malam itu membahas pentingnya menjaga hati, lisan, dan amarah selama Ramadan. Pesan yang terasa tepat bagi Tung Tung. Ia merenung, merasa ceramah itu menegur dirinya sendiri. Setelah itu, jamaah berdiri untuk salat tarawih dalam suasana malam Ramadan yang khusyuk dan menenangkan. Namun tanpa mereka sadari, ketenangan malam itu adalah jeda terakhir sebelum tragedi besar perlahan mulai menutup jalan hidup Tung Tung. Yang setuju ceramah tarawih sebagai nasihat bagi Tung Tung, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 3. Menjelang maghrib, Tung 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 sahur lewat di gardu dan bertemu Pak Sarman, lelaki yang dikenal suka mokel. Pak Sarman tiba-tiba menuduh Tung Tung tidak puasa dan menghina ibadahnya. Tung Tung yang sudah menahan diri akhirnya meledak, berteriak, dan hampir menyerang. Setelah dilerai warga, Tung Tung menangis, bukan karena lemah, tapi karena rasa terhina dan direndahkan. Disitulah benih dendam tumbuh. Saat Idul Fitri, konflik pecah lagi. Motor Pak Sarman hampir menabrak Jelita Hani Laura, dan ketika Jelita menegurnya, ia justru ditampar. Tung Tung datang dan marah besar, namun kembali dihina sebagai beban masyarakat. Kata-kata itu menghancurkan harga diri Tung Tung sepenuhnya. Di hari raya yang seharusnya damai, Tung Tung berubah. Dengan tatapan gelap, ia berkata pada Jelita bahwa balas dendam harus dilakukan. Target pertama, putri Pak Sarman yang bernama Adelia. Siang setelah lebaran, Tung Tung memerintahkan Dontol, Cimpanzini, Bananini, dan Tralalero Tralala untuk mencari dan menculik Adelia. Mereka menemukannya saat istirahat kerja di Solaria. Dengan tipu daya dan minuman yang dicampur obat bius, Adelia dibuat pingsan dan dibawa ke mobil tanpa disadari siapapun. Dontol langsung menelepon Tung Tung dan mengatakan kalau semuanya sudah beres dan orangnya sudah diamankan. Tung Tung tersenyum,
lalu tertawa keras, seperti orang yang telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Hari itu, Tung Tung resmi memasuki jalan dendam, jalan yang akan menyeret banyak orang ke dalam tragedi kelam yang tak bisa dihentikan. Yang setuju keadilan harus ditegakkan. Like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 4. Tung 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 Sahur, Dontol, Chimpanzini Bananini, dan Tralalero Tralala menculik Adelia dan membawanya ke sebuah bangunan terbengkalai yang pernah menjadi tempat gelap di masa lalu Tung Tung. Di sana Adelia diikat, disiram air, hingga tersadar, lalu diinterogasi. Tung Tung menjelaskan bahwa ia tidak membenci Adelia, namun ayahnya, Pak Sarman, yang pernah menghina Tung Tung saat Ramadan, memfitnahnya, bahkan melukai jelita Hani Laura di hari raya. Adelia menolak percaya, membuat Tung Tung semakin marah. Ia menyuruh anak buahnya membungkam Adelia dan menjadikannya sandera. Sementara itu, Pak Sarman panik mencari putrinya hingga masuk ke hutan kecil. Tung 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 Sahur dan jelita Hani Laura muncul dan menghadangnya. Tung Tung mengejek, lalu tiba-tiba memukulinya dengan tongkat. Bersama jelita, mereka menghajar lelaki itu tanpa belas kasihan. Pak Sarman memohon ampun, tetapi Tung Tung membalas semua penghinaan masa lalu. Menghajar, mendorong, bahkan mengoleskan kotoran sapi ke wajahnya sebagai bentuk penghinaan balik. Jelita ikut menganiaya, memukul pelipis Sarman dengan batu, terkendali namun brutal. Ketika Pak Sarman hampir tak berdaya, Tung Tung menghentikan jelita. Menurutnya, ini baru permulaan. Mereka menyeret Sarman yang lemah menuju sungai di pinggir hutan. Matahari hampir tenggelam saat dendam Tung Tung memasuki babak berikutnya, menandakan tragedi yang belum selesai. Yang setuju Pak Sarman pantas dihukum, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 5. Tung 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 Sahur dan jelita Hani Laura menyeret Pak Sarman ke tepi sungai yang berlumpur. Pak Sarman yang lemah dan penuh ketakutan dipaksa mencelupkan kepala ke air sungai, ditendang, dihina, dan dipukul berulang kali. Semua permintaan maafnya diabaikan. Tung Tung dan jelita hanya menertawakannya. Setelah membuatnya setengah tak sadarkan diri, Tung Tung menghubungi Dontol untuk membawa Adelia ke bangunan tua. Tung Tung dan jelita menyeret Pak Sarman ke sana dan mengikatnya di kursi. Begitu Adelia digiring masuk, ia berteriak memohon agar ayahnya dilepas. Tung Tung hanya menertawakan, memarahinya, bahkan memerintahkan Tralalero Tralala untuk membuat Adelia pingsan. Pak Sarman menangis memohon agar anaknya tidak disakiti. Tung Tung dengan penuh dendam akhirnya mengeluarkan pistol dan menembak Pak Sarman tanpa ragu hingga tewas. Adelia yang tersadar melihat ayahnya terbaring tak bernyawa. Dengan amarah yang meledak, ia mengambil pedang dan menyerang Tralalero Tralala, Dontol, dan Chimpanzini Bananini hingga tumbang. Tung Tung mencoba menembaknya, tapi Adelia menusuk Tung Tung lebih cepat. Tung Tung jatuh berlutut, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu tewas. Jelita yang panik menyerang balik, namun Adelia menangkis dan menikamnya. Jelita pun berlutut, mengucapkan syahadat, dan terjatuh menyusul Tung Tung. Semua berakhir dalam keheningan. Adelia, yang kelelahan dan terluka, akhirnya pingsan di tengah tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Pesan moralnya adalah, balas dendam tidak pernah membawa keadilan, hanya memperpanjang luka dan menghancurkan banyak nyawa, termasuk pelakunya sendiri. Prasangka, hinaan, dan amarah yang dibiarkan tumbuh akan menutup akal sehat dan nilai kemanusiaan, bahkan di bulan suci. Keadilan sejati bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Ketika manusia mengambilnya dengan kekerasan, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Yang setuju balas dendam hanya membawa kehancuran, like dan share video ini. Komen dan subscribe channel Kisah Anomali 25 untuk nonton drama-drama animasi anomali selanjutnya.